Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai bin dan binti bagian kedua. Pada video sebelumnya saya sudah berbicara mengenai masalah bin dan binti dari segi bahasa, dari sudut pandang bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara bin dan binti dari perspektif nasab. Lanjut saja kita ke slide berikutnya. Oke. Nah, saya tulis bin dalam bahasa Arab seperti ini, binti seperti ini. Seperti saya katakan bahwa antara bin yang tidak pakai alif ini dengan ini sebenarnya bacaannya dalam bahasa Arab sama, ibnun. Jadi kalimat ini asalnya, yang atas ini asalnya dari bawah, asalnya ibnun, cuman alifnya dibuang. Kemudian juga ini binti, sebenarnya adalah sama dengan ibnatun, cuman ini alifnya dibuang. Tayyib. Nah, bin dan ibnun ini artinya anak laki-laki, sementara bintun atau binti dan ibnatun ini artinya anak perempuan. Dilanjut, kita masuk ke contoh. Misalkan ada kata-kata, ini hanya sekedar contoh saja. Mohon maaf bila ada kesamaan nama. Aldi bin Al-Fahri artinya Aldi anak laki-laki Bapak Al-Fakhri. Kemudian Andini binti Mukhtar artinya Andini anak perempuan Bapak Mukhtar. Jadi nama anak laki-laki itu atau nama laki-laki diikuti dengan bin dan nama perempuan diikuti dengan binti. Kemudian setelah bin dan binti itu nama ayahnya. Dan ini sudah maklum dalam pengetahuan Islam. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Artinya, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jadi kalau seseorang mengangkat anak, maka dia tidak boleh mengganti binnya dengan namanya. Misalkan yang ini, nama ayah kandungnya Al-Fahri, kemudian Aldi ini diangkat oleh seorang bapak, misalkan namanya katakanlah Yusuf. Kemudian setelah diadopsi, kemudian diganti namanya menjadi Aldi bin Yusuf. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau misalkan Andini binti Mukhtar, kemudian diadopsi sama bapak misalkan Sulaiman, Andini binti Sulaiman, itu tidak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak itu dinisbahkan, dinasabkan kepada ayah kandungnya. Tidak bisa seorang anak itu dibalik nama. Ibarat kita membeli sebuah kendaraan, kita beli mobil misalkan, kemudian setelah kita beli, lalu mobil itu diganti
dibalik nama menjadi milik kita. Itu mobil itu boleh, tetapi untuk anak tidak boleh. Jadi kalau kita mencintai, mengurus anak orang, maka tetap binnya kepada ayahnya, tidak boleh kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita merubahnya dengan nama kita? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Islam seorang anak itu dinasabkan kepada ayah kandungnya, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah tadi dalam Quran, ud'uhum li abaihim wa aqsitu indallah. Perintah Allah agar menasabkan seorang anak kepada ayah kandungnya. Jadi kalau kita menasabkan kepada bukan ayah kandungnya, maka berarti kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama, bagaimana kalau kita misalkan mencuri misalkan? Ya nggak boleh, karena Allah melarang untuk mencuri. Berarti melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk berzina misalkan, kemudian berzina, ya kita berarti melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah berdosa di dalam masalah ini. Nah, itu secara hukum baru. Kemudian berikutnya, lalu bagaimana kalau atau bagaimana dengan anak yang tidak memiliki ayah? Ini pertanyaan sebenarnya kurang lurus, karena tidak mungkin seorang anak tidak memiliki ayah, tidak mungkin. Pasti ada ayahnya. Yang dimaksud dengan pertanyaan, bagaimana dengan anak yang tidak memiliki ayah? Anak yang lahir di luar nikah. Jadi kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan misalkan berhubungan badan lalu melahirkan seorang anak, maka ayah biologis tadi, nah ini di dalam Islam tidak dianggap sebagai ayahnya, dalam pengertian bahwa anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologis tadi. Anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah tadi. Kenapa? Karena nisbah atau nasab di dalam Islam itu diraih dengan pernikahan. Jadi kalau seorang anak yang dikandung tidak dalam bingkai pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, walaupun ada. Lalu kepada siapa? Anak yang lahir di luar nikah atau yang hamilnya di luar nikah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya. Kita ambil contoh saja. Ini misalkan saya tidak pakai nama asli, tidak pakai sesungguhnya, tetapi saya pakai inisial fulan, itu bahasa Arab, fulanun, nama orang laki-laki, seorang laki-laki. Kalau fulana, seorang perempuan. Kalau ada anak laki-laki si fulan lahir di luar nikah atau hamilnya di luar nikah, maka kalau dia lahir nanti binnya bin fulanah, dibinkan kepada ibunya. Kalau seandainya yang lahirnya itu anak perempuan, maka nanti nasabnya kepada ibunya juga. Fulanah ini perempuan, nanti bisa diganti dengan namanya apa saja. Ini contoh saja, fulanah binti fulanah. Ini ibu, ini ibu. Itu. Jadi kalau seorang anak yang lahir tanpa memiliki ayah, maka dia dinasabkan kepada ibunya. Kemudian ada contoh di dalam Al-Quranul Karim. Contoh ini contoh seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah. Beliau lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Namanya Isa, ibunya Maryam. Maryam ini seorang wanita salihah,
wanita yang suci, wanita yang bersih dari noda, dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menciptakan Isa dari seorang wanita yang bernama Maryam, tidak melalui pernikahan, tidak melalui perkawinan. Maka ketika lahir, Isa dinasabkan kepada ibunya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Ini Allah menasabkan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya, Isa bin Maryam. Begitu, jadi jelas bahwa nasab di dalam Islam itu adalah seorang anak dinasabkan kepada ayah kandungnya. Tetapi kalau anak yang lahir di luar nikah tanpa bingkai pernikahan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.